Iya, jadi kita untuk pengembangan kelembagaan ini, SIMO komponen A dari Bangda ini sudah dari tahun 2020 akhir ya, Desember di sini Pak. Nah, kita salah satu tahapan sekarang ini penyusunan PSTKE. PSTKL itu harus ada SKT penyusunnya. Besok kita mau koordinasi dengan Bu Bu Titi, Berarti lebih terus membawa. supaya SK-nya ada dan kita nanti juga mau menyerahkan hasil updating materi dari STKL itu, Pak. Oke. Ya, untuk khusus yang di NTB, menurut saya SIMOV-nya tidak sama seperti yang di tempat yang lain. Iya. Gitu. Karena kita itu kayak saya bicaranya dari sisi itunya ya. Ini makanya yang saya lagi dorong sama Bang Duni ya, dan kemudian Bang Duni juga respon itu. Malah waktu kita presentasi, Pak Ilham itu minta dibuatkan kelembagaan yang satu sistem. Jadi irigasi di kita itu Pak, itu semua ketergantungan sama satu sistem drainase, interkoneksi. Gitu. Nah jadi menurut saya bukan percuma, tapi kalau kita perbaikin ininya itu nggak diperbaiki, kondisinya sudah minim sekarang, dari total 12 kubik saja yang bisa dialirkan ke 6 kubik. Nah itu kan masalah itu. Nah pertanyaannya kenapa kok TPOP selama ini nggak bisa masuk ke sana? Nah karena itu tidak diakui sebagai satu sistem irigasi. Gitu. Sehingga akhirnya yang dimasukin, yang diperbaiki itu hanya di hilir-hilirnya saja. Termasuk juga kelembagaannya. Nah, kenapa nggak kelembagaannya dibikin dalam satu sistem? Frame besar gitu. Jadi nanti apakah berupa istilahnya ini P3A yang merupakan gabungan dari induk P3A, IP3A dan IP3A. Itu ya kan ada P3A, ada IP3A, IP3A. Nah, tapi IP3 ini kan parsial semua nih. Yang padahal sebetulnya itu kalau kita bicara irigasi, modernisasi itu pilar satunya itu kan nggak digarap. Iya, benar. Setuju. Iya. Nah, ini nggak bisa masuk, TP juga nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Nah, sistem di kita itu kan interkoneksi dari 12 das. Betul. Ngatur itu. Nah, sekarang kita dapat paket kegiatan ALD-nya itu sama kemarin itu yang untuk yang sistem ini. Saya mengusulkan itu ada dua, karena percuma kalau kita hanya masuk ke fisik saja. Begitu masuk ke fisik, kelembagaannya tidak dibuatkan dalam seperti begitu, tidak diakui dia sebagai sistem irigasi, dan OP-nya nggak bisa masuk. Betul. Gitu. Nah, Bagus sekali sih gagasannya kamu tuh. Betul. Kebetulan kan di sini bisa saling dimanfaatkan. Yang hulunya adalah jurang batu apa jurang sate ya, hilirnya jurang batu ya. Nah kemudian nanti ada format GP3 di jurang batu 1, ada format GP3 di jurang hilir 1, jurang sate. Nah ada satu induk yang tadi Kang Dokter sampaikan, itu adalah yang membawa satu sistem. Atau kita Dulu di CH pernah. Nah, kita CH kan cuma 1 DI. Iya 1 DI memang, tapi dia kan ada 3 silinder. Oh itu sih 1 DI nggak ada masalah. Nggak masalah. Nah ini masalahnya kita jalan yuk. Oke. Mau jalan-jalan nggak apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya.
seleksi dan evaluasi ya, sampai ke wawancara dan juga sampai ke pelantikannya itu di Bapeda Lombok Tengah gitu. Nah, mungkin itu juga yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika sampai pembentukan dan juga sudah mulai proses pekerjaan dari TPM dan TPM itu kita belum mungkin sampaikan dengan Bapeda. Nah, kita Bapeda provinsi maksudnya ya, Bapeda provinsi. Nah, kita memang juga nanti akan ada lah mohon bantuan dan juga dukungannya dari Bapeda provinsi di dalam kita nanti menyusun PSTKL seperti yang disampaikan Pak Dadan tadi. Saat ini kita memang akan melakukan tahapan penyusunan PSTKL itu, tetapi karena memang dokumennya sudah ada, sudah disusun di tahun 2019 dan 2020 oleh BWS. PSTKL itu nanti yang menerbitkan BWS. Nah, kita mensupport di dalam melakukan materi-materi dari pendampingan dan juga penjaringan dari irigasinya. Nah, kita saat ini sedang memproses, bukan kami sih, tapi dari BWS akan mengeluarkan SK tim penyusun PSTKL. Nah, nanti kami belum tahu ya, tapi seperti di daerah-daerah kami yang lain, lokasi lain, biasanya Bapeda provinsi juga ikut menjadi bagian dari tim penyusun dari PSTKL itu. Meskipun memang mungkin nanti bukan tim teknisnya ya, tim pengarah gitu ya. Jadi SK itu nanti diterbitkan oleh kemungkinan besar kepala BWS itu. Jadi kita memang sekarang itu jika nanti memang diharapkan nanti support dan dukungan dari beberapa provinsi untuk masuk ke dalam tim penyusun itu, masuk ke dalam SK tim penyusun tersebut. Nah itu yang kami dapat sampaikan Bu, tapi sejauh ini progresnya tetap berjalan lurus baik ya, kita TPM dan KTPM-nya juga berprogres baik. Kemarin juga kita sudah bertemu dengan Kepala Bapeda Lombok Tengah dan kita ada beberapa catatan yang diarahkan beliau, seperti misalnya kita diminta menyerahkan progres dan juga laporan rutin setiap bulan kepada Bapeda Kabupaten. Jadi KTPM dan TPM ini sekarang sudah memasuki istilahnya hampir 1 tahun gitu sejak dibentuk dan ditetapkan di bulan 2 atau bulan 3 ya tahun kemarin. Nah, kita mau melakukan besok itu evaluasi kinerja dari TPM dan TPM ini. Jadi gambaran singkatnya seperti itu Bu Windy. Demikian, jadi mungkin nanti dari hasil ini, jika nanti dibutuhkan tim atau nama dari Bapeda provinsi, kami mohon arahan dari itu informasi yang dapat saya sampaikan. Biasanya nanti mungkin mohon dibantu ada surat dari BPS, ada surat dari BPS kaitannya dengan itu untuk mungkin menugaskan siapa atau bagaimana bahasanya, silakan redaksinya seperti apa, meminta untuk kepala Bapeda menugaskan siapa nanti kami mengirimkan jawaban terhadap surat dari BWS. Mungkin itu kaitannya dengan tim, dan dasarnya Bapeda ya mendukung, selalu mendukung apapun yang kaitannya dengan pembangunan di daerah kita. Mungkin itu sedikit. Saya pikir mungkin Pak Wahyu, silakan ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam dari PNIB dan juga kami di sini sifatnya untuk surat BWS, mungkin sifatnya
Sekolah Alhamdulillah. Hari ini kita dia pikir belum pernah diri. Kalau sudah. Nah, jadi kami dari tim bertiga, satu Pak Yu, kemudian yang kedua ada Mas Tri, ya. Yaitu bagaimana menginventarisasi kondisi awal dari P3A. Terus yang kedua bagaimana rekan-rekan TPM memfasilitasi kegiatan penyusunan PSTKL. Tapi ini kan memang kita belum ya, masih orang air bisa berikan. Tapi mereka merasakan bahwa harus ada kontribusi iuran yang dilakukan. Herman tadi telah membacakan kita kriteria terkait apa saja yang mau dimulai dari kami. Cuma di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan memang tupoksi kami di lapangan. Jadi yang kami dengar informasi kemarin dari RTL bahwa periode tugas kami di TPM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pertamanya pendampingan, apa yang didampingi yang terkait dengan pembentukan, revitalisasi, dan restrukturisasi. Kemudian yang ketiga legalitas. Nah itu yang di periode pertama dibuat oleh Pak RTL, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Herman memang cukup lengkap dan komplit terkait dengan pendampingan dan juga pemberdayaan. Nah untuk tahapan pemberdayaan ini akan kita mulai rencana kerjanya di tahap kedua ini, yang di tahun 2022, sehingga apa yang disampaikan tadi terkait dengan penguatan, kemudian pelatihan, pembukuan, dan juga regulasi mungkin akan kita terbitkan di tingkat P3A itu bisa kita laksanakan di tahap kedua yang di periode pemberdayaan. Nah itu yang mungkin dari apa yang item tadi disampaikan, mungkin ada hal-hal yang belum mungkin kami bisa lakukan di sini karena adanya rencana kerja tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Bapak RTL bahwa periode di pertama ini adalah pendampingan. Jadi kami memang kemarin banyak bergelut di pembentukan, revitalisasi, dan legalisasi dari kelembagaan itu. Nah itulah mungkin output yang sekarang ini bisa kami pertanggungjawabkan secara yang disampaikan tadi Pak Humaydi secara objektif, tindakannya ada, dan juga mungkin foto-foto kegiatannya juga ada. Nah terkait dengan hal yang tadi ke tahap peningkatan kapasitas, pelatihan, dan lain sebagainya, itu akan masuk di tahun berikutnya ini. Nah itu yang telah disampaikan oleh RTL pada saat kunjungan kami. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan tugas kami di lapangan yang berjalan. Terima kasih Pak.